Pemirsa, kita akan segera awali diskusi. Pertanyaannya sama kepada Prof. Cecep, Mas Indra, dan juga Pak Iik. Ini bangsa Indonesia kan tengah pada masa transisi menjelang berakhirnya pemerintahan hasil pemilu 2019 dan kemudian nanti akan dimulai pemerintahan 2024, hasil pemilu 2024. Nah, bagaimana sebetulnya evaluasi singkat pendidikan nasional selama 1 dekade terakhir? Ini sudah sesuai tidak sih dengan cita-cita pendiri bangsa? Mungkin mulai dari Prof. Cecep terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau lihat pendidikan hari ini, lihatlah misalnya angka dari rata-rata lama sekolah kita ya. Dalam 10 tahun itu hanya naik 1 digit, 1, sekian. Artinya kalau kita sekarang 8,8 artinya juga belum lulus SMP ya. Baru mau lulus SMP. Kalau kita ingin anak bangsa kita lulusan SMA butuh 30 tahun lagi. Kalau tidak ada intervensi kebijakan dan semua standarisasi pendidikan yang bermutu. Artinya kita 30 tahun baru lulus SMA. Betapa kalau akan tidak ada intervensi kebijakan ya. Betul, betapa kita akan ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Belum lagi soal mahalnya pendidikan hari ini. Yang makin sulit diakses oleh masyarakat marginal. Itu juga problem yang menurut saya ya tadi. Kalau tidak dibenahi menuju Indonesia emas, khawatirnya kita Indonesia cemas. Generasinya cemas gitu ya. Betul. Oleh karenanya saya kira ini harus ada semacam memperbaiki ya, grand design kembali. Bagaimana grand design pendidikan kita melalui sistem pendidikan nasional yang bermutu yang baik. Saya melihat sekarang Sisdiknas kita itu belum merupakan satu sistem pendidikan nasional. Ya, misalnya adakah kebijakan pendidikan yang satu pintu? Keuangan atau dana pendidikan saja yang 665 triliun ya itu dibagi ya alokasinya malah untuk Kementerian Pendidikan hanya 98,9 triliun. Hanya 15% dari 665. Selebihnya di kementerian lain dan ke daerah juga. Jadi ini harusnya kalau kita komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul, apalagi 2025 tahun depan dan hari ini harus segera dirancang RPJP. Rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun menuju Indonesia Emas tuh. 2025 sampai 2045 sampai 2045 kan 20 tahun. Itu artinya harus segera dari sekarang ditentukan bagaimana arah pendidikan ke depan. Jadi jangan sampai kita itu tadi ganti menteri, ganti kebijakannya itu bukan melanjutkan tapi ya muter aja di situ. SMA, SMU, SMA, saya sering mencontohkan dulu ya, dulu kebijakan seperti itu. Nah, sama juga 8 standar pendidikan, dari mulai standar isi kurikulum misalnya ya, standar lulusan, kompetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar dan lain-lain itu, harusnya pemerintah mulai hari ini memperbaiki, membuat grand design ke depan itu seperti apa. Mengapa PPDB itu selalu bermasalah? Saya sering mengatakan, karena memang standarisasinya belum baik. Kalau semua sekolah standarnya relatif sama, PPDB mau soal zonasi, non-zonasi, atau prestasi, nggak ada masalah. Ya, jadi ini soal komitmen bagaimana ya pemerintahan ke depan. Satu, pemerintahan yang profesional dalam bidang pendidikan. Yang kedua, bagaimana keberpihakan anggaran pendidikan itu benar-benar untuk biaya operasional dan investasi. Yang ketiganya, bagaimana seluruh stakeholder ya terlibat di dalam pemenuhan kebijakan pendidikan ini. Jadi seluruh kegiatan pendidikan harusnya melibatkan berbagai pihak stakeholder. Oke, Mas Indra pandangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.